Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya Rabbi tammim bi khair. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dinin nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula, amma ba'du. Puja dan puji syukur kepada Allah. Alhamdulillah, di waktu yang mulia ini Allah izinkan kita bisa duduk di majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan duduk kita di sini mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Sayyidina Rasulullah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaika ya Sayyidi ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, lanjutan kajian kita kitab Muwatta Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Hadis lanjutan daripada hadis yang kemarin, terakhir hadis tentang orang-orang yang berwudu dengan air yang sisa daripada ghaid, istinja. Jadi kita buang air besar, ada air tersisa di ember itu yang kita jadikan untuk berwudu. Apa kata baginda Rasulullah? Innama dzalika wudu'un nisa. Itu tuh adalah wudunya perempuan. Jadi kalau wudunya perempuan bukan berarti tidak boleh kita berwudu dengan seperti itu. Boleh selagi terjaga dan tidak air musta'mal. Hadis berikutnya, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid daraini amin. An Malik an Abi Zinad an al-A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Ini salah satu sanad dari Imam Malik ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ada 3 ranji. Abi Zinad, Imam A'raj, langsung Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abi Zinad ni namanya Abdullah bin Zakwan. Imam Bukhari juga banyak menukilkan Abi Zinad. Abi Zinad no Abdullah bin Zakwan. A'raj, ada sahabat Nabi juga namanya Al-A'raj. A'raj itu adalah Abdurrahman ibni Hurmuz. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Apa bunyi hadis? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi Abi Hurairah, hadis Abi Hurairah ada 5,000 lebih hadis yang diriwayatkan Abi Hurairah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi berkata, kata Abi Hurairah. Ini Abi Hurairah ini banyak meriwayatkan hadis. Nama Abi Hurairah Abdurrahman Ad-Dausi. Ada yang mengatakan Abdullah Ad-Dausi. Ada 21 nama Abi Hurairah. Yang banyak ulama memakaikan itu adalah Abdurrahman Ad-Dausi. Qala idza syaribal kalb fi ina'i ahadikum. Ini tentang
maaf, anjing. Kalbin, kal dengan kaf, kalbin. Kal itu maknanya anjing. Wow. Kalau qalbi itu hati. Jadi dengan qaf dengan ka, maka bahasa Arab itu memang hebat deh. Beda saja cara membaca ya, itu bisa berbeda artinya. Maka dianjurkan seorang imam itu apa? Fasih. Seorang yang fasih. Fasih nak boleh telu, nak boleh salah baca ni. Yang ba ya dia baca ba, yang so ya dia baca so. Jangan antara so dengan zo itu hampir-hampir sama. Ada orang kita yang buat seperti itu. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ada sebagian mengatakan ziratal, kadang zi katanya, padahal dia jelas si bukan zi. Maka bahasa Arab kalb, kalbi artinya maaf anjing, tapi kalau qalbi itu hati. Maka ada orang buat nama anaknya siapa, Saputra Kalbi katanya. Dia tujuannya mengatakan saputra di hatiku, tapi Saputra Kalbi karena kaf ya jadinya anjing lah, Saputra anjing katanya. Tak boleh, hati-hati itu bahaya. Sama dengan fajar. Fajar dengan fajar dengan farad, fajr dengan faraj. Fajar waktu subuh, faraj kemaluan. Ya, kasihlah nama Ahmad Faraj. Rupanya Ahmad kemaluannya dia arti. Dia beda-beda tipis dia, makanya oleh karena itu bahasa Arab itu mesti harus tamakun, mesti harus fasih juga kita dalam. Maka orang-orang dulu membuat nama anak diserahkan ke ulama. Lahir anak, serahkan ke buaya-buaya, tolong rekomendasikan anak saya apa bagus namanya. Tolong kiai, tolong berikan nama anak saya. Begitu dulu. Kalau sekarang tak, lihat di aplikasi nama anak ada. Tengok aplikasi nama anak. Rupanya ada di nama anak itu aplikasi. Tengok pula Quran. Di Quran ada Karihun rupanya. Karihun, panggilannya Sihun. Akhirnya nama Ahmad Karihun. Orang yang keras, rupa mengkoreh anak rupanya. Hati-hati kita ini. Anna Rasulullah, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Idza syaribal kalb, apabila minum, makna minum di sini ada yang mengatakan memang anjing tadi menempelkan mulutnya ke air yang ada di dalam bejana, maksudnya air yang ada di dalam ember. Ada yang mengatakan tidak ditempelkan oleh anjing tadi mulutnya ke dalam air, tapi lidahnya saja sudah masuk ke dalam ember tadi. Fi ina'i ahadikum, pada salah satu daripada bejana kamu. Bejana bisa baskom, bejana bisa ember, bejana bisa piring. Pokoknya peralatan rumah tangga kita lah, tu ina maknanya. Bagaimana cara mensucikannya? Falyaghsilhu, maka hendaklah dia membasuh 7 marat, 7 kali. Ya, ini buktinya kita perlu dengan ijtihad ulama. Di hadis disebutkan 7 kali. Kalau melihat redaksi hadis yang ada di otak kita, setiap bejana kita apabila dijilat oleh anjing, kita cukup membasuhnya dengan 7 kali, selesai. Padahal tidak seperti itu. Bagaimana maksud 7 kali ini? Tengok jabaran daripada ulama rahimahullahu ta'ala. Maksud daripada kata ulama, maksud daripada minum itu adalah walagha, dijilat. Karena anjing minum berbeda dengan cara sapi minum. Anjing minum berbeda dengan sapi minum. Sapi minum, ia benamkan bagian daripada mulutnya. Tengok sapi minum. Kalau sapi minum, dibenamkan bagian daripada mulutnya tadi. Maka di bab sebelumnya Imam Malik menjelaskan tidak najis apabila diminum oleh salah satu hewan, yang hewan tadi itu membenamkan dia akan mulutnya. Berbeda daripada hewan yang dia menjilat. Seperti apa contohnya? Ya seperti anjing. Anjing ketika minum dia jilat air tadi. Dia jilat. Maka katanya, apabila dia sekedar memasukkan, apabila dia benamkan daripada mulutnya, maka sebagian kaul ulama mengatakan itu suci, kecuali tetap anjing. Anjing pun kalau dibenamkannya pun mulutnya, tetap hukum air najis.
Wa idza syariba bilisanihi, ini syarahan ulama, apabila dia minum tapi dengan lisanihi, dengan lidahnya, dia ambil dengan lidah, dia ambil dengan lidah, dia ambil dengan lidah, digerakkan dengan lidah, maka itu najis dan itu dicuci piring atau bejana kita dengan 7 kali. Kita tengok dulu macam mana yang 7 kali ini. Ini nampaknya masalah ini adalah pada binatang yang suba'iyah. Suba'iyah ni binatang buas. Tapi berbeda halnya kalau dengan burung. Maka kata yuqal di sini disebutkan oleh musannif, laisa bi syai'in minat tuyur yalghi ghair zubab. Kalau burung, kalau binatang yang terbang, itu tidak ada yang menjilat minuman, tak ada yang menjilat air kecuali cuma lalat. Kalau lalat pakai lidahnya, pakai lidah minum. Tapi kalau burung yang lain tidak. Burung, tengok burung kan dimasukkan paruhnya itu, dimasukkan paruhnya oleh burung tadi ke air, begitu dia minum, kemudian dia tegakkan kepalanya. Apa saja jenis burung yang terbang, cara minumnya dia masukkan paruhnya ke dalam air, ditegakkannya kepalanya. Berbeda dengan lalat, illa zubab, kata musannif, kecuali lalat. Kalau lalat tadi minumnya dengan memakai lidah. Sampai dulu ulama rupanya meneliti lalat daripada kita lain. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lama dengan meneliti daripada lalat ini. Jadi apa maksud daripada sab'ul marat dengan 7 kali? Indal Imam Syafi'i riwayatin wa Imam Ahmad fi riwayatin ihdahunna bit-turab. Maksud 7 kali itu, satu di antara yang 7 itu mesti dengan tanah. Jadi kalau begitu 6 kali dengan air, 1 kali dengan tanah. Itu dia maksudnya. Padahal di hadis ni disebutkan cuma 7 kali basuh. Berarti dibasuh 7 kali selesai. Tidak rupanya. 6 kali dengan air, kemudian 1 kali dengan tanah. Yang mana tanah? Tanah di awalkah kita cuci dulu atau di akhir nanti? Wa qala an-Nawawi fi Muhadzab, fi Syarh al-Muhadzab. Muhadzab karangan Imam Abi Ishaq Asy-Syairadi. Imam Nawawi mensyarah bernama Majmu' Syarah Muhadzab. Muhadzab matannya punya Imam Abi Ishaq Asy-Syairadi rahimahullah. Bagaimana dia, fi awal atau di akhir? Maka dianjurkanlah ketika itu di antara daripada yang 6 itu salah satunya dengan tanah. Berarti mungkin di hitungan yang ketiga atau mungkin di hitungan yang keempat. Jadi setelah ni umpamanya kita umpamakan bejana kita, umpamanya baskom kita dijilat oleh anjing, atau anjing minum di bejana kita tadi, baskom kita tadi. Ambil baskom tadi, bawa dulu dengan 3 kali, sekali, 2 kali, 3 kali. Ambil tanah yang bercampur dengan air, dah kita masukkan, kemudian kita lap atau kita kita gesekkanlah pasir yang bercampur tanah tadi, baru diulangi dengan air 3 kali lagi. Itu baru suci. Sebagian ulama mengatakan fi akhirihi. Jadi 6 kali dulu dengan air, sab sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali. Kali yang terakhir dengan pasir atau air yang bercampur dengan tanah. Barulah itu yang terakhir. Setelah itu tentu pasti harus kita bersihkan lagi. Yang membersihkan lagi itu tidak wajib lagi, tapi hukumnya sunnah. Ada ulama berpendapat seperti itu. Kita macam mana selama ni? Pernah hendak? Kalau kita macam mana di terakhir apa tadi? Jadi yang basuhan terakhir, yang basuhan setelah itu basuhan sunnah. Yang basuhan wajib cuman itu saja dia. Tapi indal Maliki basuhan yang lebih daripada basuhan 7 kali haram. Ini mazhab Maliki. Mazhab Maliki daerah yang susah-susah air macam Sudan, daerah-daerah Afrika lah susah. Maka tak boleh boros, mengambil air tu tak boleh boros. Saya perhatikan cara masyaikh mazhab Maliki itu berwuduk, ya Allah. Air tu segini tu, wajah tu.
Tak boleh dia pakai dua telapak tangan ni. Dia satu tangannya. Jadi menurutnya kalau dua itu mubazir kata. Sedangkan di mazhab kita Syafi'i berdasarkan hadis yang sudah kita baca, Nabi dua. Nabi angkat ke jidat pertama kali bi ghairi latmin, dengan tidak melemparkan air. Ya, dalam mazhab Syafi'i mesti memang sailil ma'. Sailil ma' memang mengaliri air, dan itu daripada jubhat, daripada jidat kita pertama itu yang kita alirkan. Jadi dalam mazhab Imam Al-Malik rahimahullah, melebihi daripada hitungan yang sudah dihitung oleh Rasulullah, Nabi cuma 7 kali, melebihi daripada itu hukumnya haram, tak boleh, karena itu bagian daripada tabzir. Innal mubadzirina kanu min ikhwani syayatin. Orang yang melakukan mubadzir adalah daripada perangai syaitan. Maka ihdahuna bit-turab. Apa maksud salah satu daripadanya itu dengan tanah? Apakah langsung tanah tadi kita gosokkan ke bejana kita, periuk, kuali, ember, atau ada satu pula wadahnya, tempatnya kita masukkan tanah ke dalamnya, kemudian kita aduk? Yang mana? Ini ada dua ini. Tanah langsung kita ambil tanah, kemudian kita gesekkan kepada ember yang dijilat oleh anjing tadi, atau kita ambil tempat satu, wadah satu, kita masukkan tanah ke dalamnya, kita campur dengan air, kita aduk, kemudian itu yang dimaksud dengan membasuh dengan tanah. Yang mana kira-kira? Assalamualaikum, yang mana awak amalkan? Yang pertama. Tengok apa kata Syekh Zakaria Kandalawi dalam syarahnya Aujazul Masalik. Kita selama ini banyak mengamalkan yang pertama kan, ambil tanah, gosokkan ke kuali itu, gosokkan ke ember itu. Itu. Tengok apa maksud daripadanya. Ihdahunna bit-turab. Salah satu daripadanya itu dengan tanah, 6 kali dengan air, dan 1 kali diantaranya itu dengan tanah. Mana disebutkan di sini bahwa yang kali yang terakhir atau ihdahunna biturab ay ma'u yataghayyaruhu biturab, air yang dicampuri dengan tanah. Itu dia. Jadi air yang dicampuri dengan tanah, ambil wadah satu, masukkan tanah, masukkan air, diaduk air itu, barulah disiramkan ke ember itu. Begitu cara maksud daripada ihdahunna biturab. Kalau kita tidak selama kena. Kalau kita memang tanah tu bergesekkan, mestinya diambil tanah, masukkan ke dalam wadah kecil, diaduk memakai air, itulah yang disiramkan. Itulah maksud ihdahunna biturab. Ini dia. Ini yang mensyarah ni Syekh Zakaria Kandahlawi ni, muassis Jamaah Tabligh. Ini 15 jilid ini Aujazul Masalik. Padahal beliau mazhabnya Hanafi, mensyarah Muwatta Imam Maliki. Sama dengan Imam Suyuti, Tanwirul Hawalik fi Syarhil Muwatta Malik. Imam Suyuti mazhabnya Syafi'i, mensyarah punyanya Imam mazhab Maliki. Makanya ulama mazhab dengan mazhab itu aman, tak pernah berkelahi. Tak pernah ulama Syafi'i menjelekkan Hanafi, Hanafi menjelekkan Maliki, Maliki menjelekkan Syafi'i, Syafi'i menjelekkan Hambali. Tak pernah ada dalam dunia mazhab, tak pernah ada. Yang ada itu apa? Orang yang tak bermazhab menjelekkan orang yang bermazhab. Itu bahayanya Wahaboy ini. Dia tak bermazhab, Salafi tak bermazhab, dia langsung saja mazhabnya mazhab Rasulullah, kata dia. Dia langsung saya mazhab Rasulullah. Bagaimana kalau kita dengan mazhab Rasulullah tadi berjumpa dengan hadis ni? Jelas hadis mengatakan apabila dijilat oleh anjing daripada bejana kita, dibasuh dengan 7 kali. Berarti yang terpaham oleh mereka, ada ember, jilat oleh anjing, basuh 7 kali. Selesai berarti. Kalau dia tak pakai mazhab, tentu begitu jadinya qadiyahnya. Kita langsung aja lah ke Nabi. Kita langsung aja ke Nabi. Macam mana nak langsung ke Nabi awak kini di zaman Jokowi? Kemana kita nak bertanya masalah bab ini? Jadi ke ulama lah. Ulama kemana kita? Tengok ulama mazhab. Bagaimana menurut Imam Malik? Bagaimana menurut Imam Maliki? Bagaimana menurut Imam Hanafi? Tengok. Imam Syekh Zakaria Kandahlawi rahimahullah mensyarahkan Muwatta punyanya Imam Malik. Imam Malik ni sahibul Madinah, hujjatul Madinah. Tak pernah beliau keluar Madinah kecuali untuk pergi haji saja. Itu Imam Malik.
Guru daripada segala guru ulama hadis. Belum diakui seseorang itu menjadi ulama hadis di zamannya kalau belum pernah meriwayatkan hadis kepada Imam Malik alal itlaq. Makanya Imam Syafi'i berjalan kaki dari Makkah ke Madinah untuk meriwayatkan hadis kepada Imam Malik. Seluruh ulama yang hidup di zamannya belum diakui ulamanya, belum diakui ilmu hadisnya kalau belum dia meriwayatkan hadis dari Imam Malik. Imam Malik. Dan Imam Malik ni tegas. Maka Imam Malik ni jarang dapat perhatian daripada penguasa ketika itu karena beliau berlawanan dengan penguasa. Dan anggapan penguasa Imam Malik ni cuek biasa saja. Tapi ketika pembugaran Masjidil Haram, Imam Malik angkat suara. Ketika itu khalifah akan membugar Masjidil Haram, akan diperluas Masjidil Haram itu. Ketika itu Imam Malik angkat suara. Imam Malik tak suka. Imam Malik ketika itu tak setuju. Jadi sehingga Imam Malik mengatakan dalam majlisnya, dalam pengajiannya, kalau raja mencoba untuk membugar Masjidil Haram, kata Imam Malik, kami para ulama pun akan siap untuk melawan daripada penguasa. Akhirnya gampanglah penguasa. Ulama kalau sudah berbicara nanti masyarakat bergeraklah. Sampai hari ini masyarakat pun masih ada mahabbah kepada ulama itu masih ada. Bisa bergerak bahaya. Akhirnya terhenti ketika itu khalifah tidak mau melakukan. Cuman khalifah dengan gayanya Imam Malik seperti itu, ya penguasa tidak suka. Ya tak suka penguasa kepada ulama itu hak dia pula. Tapi yang hak harus kita sampaikan tetap hak, begitu dia. Jadi maksud ihdahunna bit-turab adalah salah satu daripadanya dengan air yang bercampur tanah. Jadi 6 kali dengan air, 1 kali tambahan air yang ke-7 itu tanah bercampur dengan air. Jadi tanah diaduk dengan air. Macam mana kalau air keruh saja kita ambil? Sungai Siak tu pas pula airnya keruh umpamanya kan. Kalau Sungai Siak jaranglah keruh. Sungai Kampar lah. Sungai Kampar dari hulu Kampar itu dah keruh ni. Keruh ni berarti kan air keruh kan otomatis ada tanah di atas yang longsor atau ada apa. Itu saja kita ambil. Kita ambil itu, kita basuhkan ke air yang ke-7. Ya, air yang ke-7-nya untuk membasuh jilatan anjing tadi. Boleh tak? Memada tak kira-kira? Dijelaskan pula oleh para ulama rahimahullah, berubahnya di sini dengan berubahnya sesuatu yang dimasukkan, ya seperti tanah, ember atau wadah yang satu tadi ada air, dimasukkan tanah, itu yang boleh. Tapi kalau berubah dengan sendirinya atau bimumarrihi dengan tempat laluannya, memang dari atasnya sudah berubah keruh, dia keruh tempat laluannya, maka itu tidak memada. Jadi memang harus kita ambil air, kita masukkan tanah, aduk, basuh dia, begitu. Ini sempat hadis ini dipermasalahkan oleh orang-orang liberal. Jadi di Al-Azhar kami di tingkat 3 ada belajar daf'us sunnah, daf'us syubhat haulal hadis. Jadi orang-orang liberal bilang, untuk apa tanah itu lagi gitu ni? Itu hadis itu tak betul itu kan. Padahal hadisnya sahih dalam Sahih Bukhari. Jadi kata dia, sekarang kan sudah ada alat yang canggih untuk menghilangkan kuman itu. Apa alatnya? Ya seperti cairan-cairan yang tajam itulah, yang bisa mematikan kuman. Ya seperti hand sanitizer di kita kan. Sudah ada hand sanitizer, ngapa pula perlu tanah lagi kita ni? Cukuplah hand sanitizer saja, dia apakan mati kuman tu, kata orang liberal. Jadi hadis tu tak berlaku lagi, kata orang-orang liberal. Dijawab oleh ulama Al-Azhar ketika itu, termasuk Dr. Umar Hashim hafizahullah, guru kita. Beliau menjelaskan bahawa wa ma yantiqu 'anil hawa. Beliau mulai dengan ayat wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, bahawa Nabi itu mengucapkan ini bukan hasrat syahwat keinginan Rasulullah, tapi itu bagian daripada wahyu. Pertama. Kemudian beliau sampaikan yang kedua, ternyata betul ada zat kuman yang tajam di lidah atau di bekas daripada air liur anjing itu, dan itu tak bisa dihilangkan oleh satu apapun kecuali bisanya dengan air yang bercampur dengan tanah. Berbeda dengan jilatan kucing, berbeda dengan jilatan kambing, berbeda dengan jilatan apalagi jilatan kelinci, berbeda dengan jilatan kuda, berbeda dengan jilatan himar, keledai. Jilatan anjing, di air liur anjing itu ada kuman, dan kuman itu susah untuk dihilangkan. Bisa dihilangkan kuman itu cuma dengan tanah saja, dan itu sudah dikaji oleh ulama Al-Azhar.
Maka Nabi ini bukan asal bicara saja. Kalau kata orang kita apa, asal bacot aja kata. Enggak. Rasulullah itu wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Memang hadis-hadis Abi Hurairah banyak mereka permasalahkan oleh orang liberal. Termasuk hadis Abi Hurairah tentang lalat. Tahu lalat? Lalat bahasa Indonesia. Kalau bahasa awaknya langau. Bahasa Indonesia apa lalat dia kan? Apa kata Rasulullah tentang hadis ini? Sahih dalam Sahih Bukhari. Idza waqa'a az-zubab fi ina'i ahadikum falyaghmisha fa inna ahadaihi shifa. Kata Rasulullah apa? Apabila jatuh lalat ke dalam bejana kamu, maksudnya makanan, minuman kita, minuman masuk lalat. Apa kata Rasulullah? Falyaghmisha, tenggelamkan lalat tadi. Setelah lalat kita tenggelamkan, ambil lalat, buang lalat. Apa kata Rasulullah? Fa inna ahada janahaihi shifa, karena salah satu daripada dua sayap lalat itu adalah obat. Satunya racun, satunya obat. Yang mana yang racun, yang mana yang obat kita tak tahu, maka kita tenggelamkan. Hadis ini dipermasalahkan oleh orang liberal. Itu kotor Islam tu katanya. Masa dah di hingga pilalat harus boleh juga dimakan dan tak boleh dibuang. Begitu. Ketika dicek di labor, 3 air. Ada air yang dicelup, yang masuk lalat tapi tidak ditenggelamkan. Ada air yang masuk lalat tapi ditenggelamkan. Ada air tawar biasa yang tidak dimasuki lalat. Diperiksa ke labor, ternyata betul air yang dimasuki lalat tadi kemudian ditenggelamkan itu jauh lebih netral lagi dibandingkan dengan air biasa yang tidak dimasuki oleh lalat. Nah, itu bertanggungjawab itu mufti itu. Syekhna Ali Jum'ah mengajak para ulama-ulama Al-Azhar ketika itu ke labor, kita lihat, kita perhatikan. Betul, maka Rasulullah SAW itu tidak asal bicara saja. Jadi kita tak boleh kita membuang makanan, minuman masuk lalat. Dah buang ajalah lalat, kotoran. Jangan buat kayak seperti Rasulullah. Tenggelamkan lalat tadi, baru dia ke atas sendiri. Ke atas dia buang lalat, minum airnya. Itu Nabi menganjurkan seperti ini. Cuma lalat saja yang boleh. Lain dari lalat tak boleh. Kau jatuh pula mancik ke gulai kan, hang tenggelam gulai. Kau kata Rasulullah halal kau salah 1-2 sayap. Itu kajian kita di mana kemarin? Di Taibah ya. Kitab Bulughul Maram kan, kajian kita kitab Bulughul Maram. Kalau bendanya jamid kata Rasulullah, buangkan kelilingnya. Tapi kalau benda tu ma'i' fala taqrabu, kata Nabi kan begitu kata Rasulullah. Fala taqrabu, dan jangan kamu dekati. Maksudnya buang ajalah gulai tadi lagi. Jangan anak apa dah? Iya, nak apa dah kias yang boleh kias. Orang kini main-main kias aja nya. Kias saja tanya kan ikut hewan tu kan tadi. Ni moncik tadi ditenggelamkan dia dimakan gulai. Deh, tu gulai moncik namanya tu. Gulai tikus namanya. Jadi itu Rasulullah. Nabi ya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tak terpikirkan oleh orang, Rasulullah sudah memikirkannya. Itu dia. Jadi sama dengan hal ini. Nabi memerintahkan ihdahunna biturab. Nabi memerintahkan salah satunya dengan tanah yang bercampur air, karena memang ada kuman, ada penyakit yang dari lidahnya anjing, dan itu tak bisa dihilangkan dengan alat apapun. Hand sanitizer pun tak bisa, alkohol pun tak bisa. Cuman bisanya dihilangkan dengan tanah yang bercampur dengan air. Ini insyaallah Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita dengan membaca hadis-hadis Rasulullah, kita nanti suatu saat bisa mendengar kalam Nabi secara langsung. Bagaimana Nabi mengatakan secara langsung? Ya seperti yang pernah terjadi dialog ketika Syekh Saleh Ja'fari, ulama waliullah Mesir, pergi ke Madinah. Beliau ngajar hadis di Madinah pas dekat makamnya Nabi, samping kubur Rasulullah SAW. Beliau membaca hadis, ada ta'lim pengajian lah dengan jamaah. Beliau baca hadis, qala Rasulullah SAW haddatsana, sebelumnya wa bihi ilai qala haddatsana fulan qala Nabi SAW kaza wa kaza. Datang ada namanya Syekh Mursi, ulama hadis. Kedua-duanya sama-sama guru Syekh Ali Jum'ah. Ini Syekh Ali Jum'ah bercerita. Syekh Mursi ini gurunya Syekh Ali Jum'ah juga. Syekh Saleh Ja'fari ini guru Syekh Ali Jum'ah juga. Datang Syekh Mursi,
nak nampak Syekh Mursi duduk, kata Syekh Mursi setelah selesai pengajian, kata Syekh Mursi ke Syekh Ja'fari, Syekh, yang engkau baca tadi, yang tuan baca tadi itu hadisnya maudhu', yang tuan baca tadi itu hadisnya palsu. Kata Syekh Saleh Ja'fari, tak, saya mendapatkan itu di kitab hadis, hadisnya sahih. Tak, kata Syekh Mursi, kata Syekh Mursi, tak, itu hadisnya maudhu'. Tak. Qamat orang, qamat waktu maghrib, salat maghrib, Allahu Akbar, syahadu an la ilaha illallah, salat. Ketika setelah selesai salat maghrib, kebiasaan orang dulu di Madinah langsung ziarah ke makam Rasulullah, langsung ziarah ke makam Nabi. Dulu ziarah ke makam Nabi bisa masuk kita. Sekarang kan salam dari lubang itu aja kita lagi salam. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Abu Bakar, Assalamualaikum ya Umar. Lubang lewat lubang. Dulu boleh masuk. Dululah masuk Syekh Saleh Ja'fari ini. Sekencang-kencang Syekh Saleh Ja'fari masuk kuburan Rasulullah habis maghrib itu, sekencang itu pula keluar Syekh Saleh Ja'fari. Wen Syekh Mursi, wen Syekh Mursi. Mana Syekh Mursi, mana Syekh Mursi, mana? Mana Syekh Mursi tadi? Mana Syekh Mursi tadi? Jumpa dengan Syekh Mursi. Betul kata engkau bahawa Nabi tak pernah mengucapkan itu. Kaget Syekh Mursi, kaget. Kaget Syekh Mursi. Baru engkau di mana? Aku baru saja berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Weh, baru saja berjumpa. Jadi pasnya masuk ke makam Nabi tadi, mungkin agaknya langsung Nabi menyebut ke Syekh Saleh Ja'fari ini 40 tahun lama mengaji di Al-Azhar, tak pernah keluar daripada itu kecuali untuk buang hajat saja. Suluknya 40 tahun, maaf, 40 tahun suluknya. Mana ada orang suluk 40 tahun? Orang suluk 20 hari, 40 hari. Itulah dijapit dia cucu je minantu. Ini suluknya 40 tahun Syekh Saleh Ja'fari di Al-Azhar itu. Tidak keluar dari Jami' Al-Azhar, Masjid Al-Azhar itu kecuali untuk buang hajat saja. Buang air kecil, buang air besar itu saja. 40 tahun lama ya. Jadi pas masuk seperti itu, mungkin Syekh Saleh Ja'fari langsung mungkin dia sampaikan Rasulullah, betul kata Mursi tadi, aku tak pernah menyampaikan. Balik kencang berlari Syekh Saleh Ja'fari langsung mengatakan, mana Mursi, mana Syekh Mursi? Ada, betul kata engkau, Nabi tak pernah mengucapkan itu. Ini yang hadis itu yang didapatkan oleh para imam. Maka imam-imam dulu itu berhati-hati betul ya untuk meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis berikutnya, qala an Malik, kata Imam Malik, annahu balaghahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala istaqimu walan tahsu istaqimu, istiqamahlah kamu, kata Rasulullah, wala tahsu, dan jangan kamu istahsu, dan jangan kamu kata lan tahsu ay tanbih, dan jangan sampai kamu untuk berputus asa. La tadhunnu ahadun bi nafsihi al istiqamatin kulliyah fayaqa fi ratbatil ajmi wal ghurur qila li alla yatakalla ala amalihi. Jadi maksudnya la tahussu, maksud la tahussu di sana adalah jangan sampai kamu berputus asa. Maksudnya istiqamah terus. Jangan nanti terputus istiqamahmu. Jangan ketika engkau tidak mendapatkan sesuatu kemudian engkau putuskan. Wa'malu, dan lakukanlah kebaikan-kebaikan. Wa khairu a'malukumus salah, dan sebaik-baik amalan itu adalah salat. Apa kata Rasulullah? Wala yuhafidhu 'alal wudu'i illa al-mu'min. Tidak ada yang menjaga wuduk kecuali orang mukmin. Jadi yang sanggup menjaga wuduk itu cuma orang mukmin. Orang mukmin. Kalau orang fasik enggak. Dia kan ada mukmin, ada fasik. Si mukmin ya betul-betul orang yang beriman kepada Allah. Kalau fasik ya kadang dia salat, kadang tidak. Kadang dia beriman, kadang tidak. Itu si fasik. Yang sanggup untuk menahan wuduk itu, yang selalu mengekalkan wuduk itu adalah orang mukmin. Maka di sini disebutkan oleh Syekh Zakaria Kandalawi rahimahullah, fihi istihbabu idamatul wudu'i wat tajdid. Disunnahkan bagi seseorang untuk selalu berkekalan wuduknya, wa tajdidihi, dan mentajdidnya. Tajdid itu memperbaharui. Memperbaharui, batal wuduk ulang lagi, batal wuduk ulang lagi, batal wuduk ulang lagi. Ini disunnahkan.
Wa qalat Sufiyah, apa kata orang-orang sufi? Ini bukti Syekh Zakaria Kandhlawi itu sufi. Jamaah tabligh itu buktinya sufi. Taliban hari ini itu sufi itu. Orang-orang sufi Taliban itu. Ciri-ciri orang sufi, imamah ada di kepalanya. Kalau Wahabi pernah nampak imamah di kepalanya? Syekh Wahabi pernah nampak imamah tak di kepalanya? Tak pernah. Menurut Syekh mereka malah katanya apa? Sorban itu tradisi Yahudi apa? Sorban Yahudi katanya, kalau tak salah kata ustaz siapa itu. Mereka Hindu, karena seperti Hindu katanya. Sorban itu sorban Hindu katanya. Tak pernah kita marah. Ini Ustaz Ar-Razi bilang jenggot mereka seperti jenggotnya Yahudi. Kebakaran jenggot, mereka semua marah ke Ustaz Ar-Razi. Kita banyak dia tuduh kita memakai tasbih seperti tasbihnya Buddha. Dia tuduh sorban kita seperti sorban Hindu. Biasa aja gitu, santai aja. Memang itu kok metode mereka, tahzir. Menyerang, menjelek kan. Biasa aja, kita tak pernah membalas. Ciri-ciri ulama sufi berkekalan imamah di kepalanya. Selalu pakai sorban. Perhatikan jemaah tabligh, sorban. Perhatikan jemaah Taliban, sorban. Jemaah orang sufi selalu memakai ridak. Ridak selendang. Saya biasa pakai ridak. Itu ciri-ciri orang sufi. Ridak selalu. Tengok, perhatikan jemaah tabligh pakai ridak selendang. Orang Taliban selendang. Ustaz hati-hati, Ustaz bilang Taliban nanti jangan-jangan itu ISIS nanti Ustaz kena Ustaz. Tak, yang nampak saya sekarang, yang nampak oleh saya, mata zahir saya sekarang, dia ahli sunnah. Buktinya ketika dia duduk di istana presidennya, dibacanya ayat idza jaa nasrullahi wal fath. Kedua, dia baca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tanda ahli sunnah. Maka kata apa? Kata Rasulullah dalam riwayat hadisnya, yang akan membebaskan Palestina adalah daripada juyush, daripada tentara yang tak pernah kalah. Mana tentara yang tak pernah kalah? Taliban. Apakah Taliban yang ini? Apakah ada Taliban nanti setelah ini? Wallahu a'lam. Anda tahu gitu. Tapi sekarang saya perhatikan di media banyak yang menyerang, yang menjelek-jelekkan orang-orang Taliban lah begitu. Ya, kita sampai hari ini masih tawakuf juga sebenarnya, masih tanda tanya apakah betul Taliban ini sanggup nanti memberantas ISIS. Kalau betul, berarti Taliban ahlu sunnah wal jamaah. Jadi dengan mazhabnya Hanafi, akidahnya Maturidi, tasawufnya tetap Junaid dan Ghazali, itu ahlu sunnah wal jamaah. Wa qalat Sufi, apa kata Syekh Zakaria Kandhlawi rahimahullah? Dan berkata orang-orang sufi, sufi ini orang-orang tasawuf, orang yang hatinya selalu dengan Allah, orang-orang yang selalu mendekatkan diri dengan Allah, orang-orang yang menjauhkan dunia daripadanya. Itu orang sufi itu. Taharatuz zahirah tu'tharu fi taharatil batin. Apa kata orang tasawuf? Suci yang zahir itu memberi bekas kepada suci yang batin. Maka kenapa kita berwuduk? Agar suci yang di luar, muka suci, tangan suci, kaki suci, kepala suci di luar. Suci di luar ini tu'thar, memberi bekas kepada suci di dalam. Jadi kalau di luarnya suci, di dalam insyaallah suci. Fa'alaika bidawamil wudu, maka hendaklah engkau selalu mengekalkan wudu. Itulah dia. Jadi wudu itu untuk mensucikan yang di dalam juga sebenarnya. Berwudu kita nampak secara zahir di luar suci, tapi di dalam pun juga suci. Hadza wabillahi at-taufik. Besok masuk kita pembahasan baru, majaa fi mashir ra's wal udhunain, tentang masalah hadis menyapu kepala dengan menyapu telinga. Seperti apa Nabi menyapu telinga? Apakah dengan menggunakan seluruh jari atau cukup dua jari saja? Diambil Rasulullah jari, cukup Nabi ginikan saja. Atau bagaimana? Air yang langsung dari kepala dimainkan ke sana dan langsung kepala, telinga langsung tengkuk sunnah atau tidak ya? InsyaAllah di episode berikutnya, bila minggu depan InsyaAllah. Alhamdulillah at-taufiq. Ada pertanyaan silahkan. Tengku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Berwuduk betul. Iya. Iya. Baik, terima kasih. Bagus.
Jadi kita dianjurkan dawamatul wudu. Kita dianjurkan selalu mengekalkan wudu. Karena di hadis Nabi SAW, orang yang tidur dia dalam keadaan suci, maka selama itu pula lah malaikat rahmat bersamanya. Ketika dia wafat kalian dalam keadaan husnul khatimah. Dan ketika dia dalam keadaan hidup, maka Allah bangunkan dia dalam keadaan rahmat. Banyak penjelasan ulama, apalagi Imam Suyuti di dalam kitab Lubabul Hadis, disyarah oleh Imam Nawawi, Tankihul Qaulul Hasis fi Syarhil Lubabul Hadis. Jadi bagaimana, kita kan punya pasangan. Awak punya pasangan, kita punya bini. Bini ada perlu kita lakinya. Dianjurkan kita selalu memudawamahkan wuduk, selalu kita mengekalkan wuduk. Bagaimana dengan kita? Pastilah kita menyentuh dia nanti. Jadi bagaimana itu? Dengan usaha kita sudah melakukan wuduk sebelum kita tidur, kemudian di atas ranjang batal wuduk kita dengan terkentutkah atau dengan bersentuhan dengan pasangan kita, kita sudah mendapatkan bagian daripada wuduk yang sebelum kita tidur tadi. Jadi maksud memudawamahkan wuduk itu bukan untuk kita pakai untuk nak melaksanakan salat. Ketika kita memakainya untuk melaksanakan salat, mesti kita untuk tajdid wuduk lagi, karena wuduk kita batal. Tapi apakah kita tercatat orang yang selalu mengekalkan wuduk? Tetap, walaupun kita bersentuhan dengan istri kita ketika kita tidur. Jadi tidak masalah. Batal wuduk ya batal, tapi itu sudah termasuk mudawamah namanya. Karena kita sudah ada usaha sebelum tidur untuk melakukan wuduk. Nak mungkin dong kan, pas baru kan naik ke tampek tidur, kau macam mana kan dokken jawab kabini awak umpama kan. Dokken jawab kan, dalam wuduk kan jawab, nak mungkin kan. Atau jangan singgung nang kau dalam wuduk kan. Kalau model itu tu bila lah menambah anak awak lah. Tak mungkin. Jadi bagaimana? Tak apa-apa. Setelah kita berwuduk sebelum kita tidur, naik kita ke ranjang kita, bersentuhan dengan istri kita, kita termasuk orang yang mendapatkan pahala mudawamah wuduk. Kenapa? Karena wuduk kita tadi wuduk untuk nak melaksanakan tidur. Wuduk akan melaksanakan suatu anjuran Rasulullah, tidur suci sebelum berwuduk. Begitu dia. Kadang mungkin ada juga orang berpemahaman, saya dah berwuduk ni, jangan singgung saya nak. Tak abangnya. Nak memeluk pun bini nak ya boleh dah. Pun aku dah berwuduk ni kan. Sekali pakai mazhab Hanafi bagailah kata bini kan. Jadi tak apa-apa. Jadi termasuk kita mudawamatul wuduk. Ada pertanyaan lain silakan. Silakan. Iya. Jadi terima kasih. Jadi kita mau menyewa rumah. Menyewa rumah kita dah. Ternyata rumah yang kita sewa ni dulunya pernah orang non muslim tinggal di sana. Orang non muslim ni ya kadang anjingnya masuk ke depan keluar belakang, masuk belakang keluar depan. Kadang dia menyembelih maaf babi, kadang biasa. Jadi bagaimana caranya kita agar kita terhindar daripada hal-hal yang rasanya syubhat atau hal najis seperti ini? Memang dianjurkan sehendaknya sebaiknya kita mencucinya. Ya, kita cuci bagian lantai kalau bisa, bagian dinding. Apa perlu disamak pakai tanah pula? Tak perlu. Tak perlu. Yang perlu ini kalau yakin kita memang nampak ada anjing yang pernah menjilat bejana kita. Tapi kalau dengan rumah cukup kita bersihkan saja. Maka saya sampai sekarang bertanya-tanya, orang Arab itu setiap sekali satu pekan dia cuci rumahnya. Memang dicuci rumahnya. Memang dia aliri airnya dari atas semua. Kita tinggal di lantai 7, masih ada 7 lagi ke atas. Itu air tadi mengalir itu lewat apa tadi? Deras itu mengalir lewat tangga tadi. Memang mereka cuci rumah mereka. Mereka bersihkan. Saya pun tak faham kenapa. Di kita mana ada cuci rumah macam itu? Nah, dari kita paling pel-pel, dipel saja. Mereka cuci, mereka aliri air. Ya, tapi kita perhatikan mungkin karena di mereka banyak debu mungkin. Karena mereka kan pasir itu kan diterbangkan oleh angin ke atas. Masuk. Jadi kalau mereka rumahnya tak disapu, tak dicuci, itu bisa tebal debunya. Itu piramid itu tertutup kan bukan oleh tanah, tapi oleh debu beratus-ratus tahun, debu beribu-ribu tahun, tertutup karena debu sudah terkumpul. Itulah dicoba digali oleh orang, dapat yang digali itu pasir, dapat piramid.
Ni ada pula kabarnya kemarin itu yang mau ditemukan lagi. Padahal sudah datar dengan bumi nampak itu. Dia di bawah dia letak. Karena tadi itu debu tadi. Jadi memang sebagusnya untuk kita cuci saja, tapi tak perlu untuk kita samak begitu ni. Baik, ada yang lain? Silakan. Oh gitu. Yang air yang bercampur dengan tanah tadi. Maka itu khilafiyah ulama. Ada yang mengatakan boleh di hitungan pertengahan. Maksudnya mungkin di setelah 3 kita silangi dulu dengan air bercampur tanah, baru nanti 3 lagi kita basuh. Ada yang mengatakan itu basuhan terakhir. Jadi setelah 6 kali kita basuh, basuhan yang terakhir dengan air yang bercampur dengan tanah. Cuma menurut Imam Maliki, basuhan yang ke-8-nya ini, kalau itu bersifat mubazir, jatuh kepada hukum haram. Jadi kalau dalam mazhab kita tidak, yang kita basuh pun di kali yang ke-8 juga tidak apa-apa. Jadi khilafiyah ulama ada mengatakan basuhan terakhir itulah yang dengan tanah dan apa, tapi yang basuhan yang 6 itu secara betul khilafiyah daripada ulama itu. Ada pertanyaan online? Ustaz, sudah diketahui bahawa lidah anjing saja berkuman, tapi kenapa masih banyak umat muslim yang peliharanya? Itulah yang tak faham gitu. Heran juga kita. Padahal dilarang kita memelihara. Boleh memelihara anjing dalam mazhab Syafi'i, jelas itu. Dalam kitab Ghayatul Bayan Syarah Zubat Ibn Ruslan, boleh memelihara anjing kalau anjing itu anjing yang ditarbiyah namanya. Maka saya melihat di kota Kairo ada itu Madrasah Tarbiyatul Kilab namanya, sekolah pendidikan anjing. Jadi kalau salah-salah baca, mak ada lo sekolah anjing, rupa berarti menerima rapor lo anjing ni. Jadi orang-orang Arab mazhab Maliki yang di rumahnya ada anjing besar bagus-bagus, itu mereka didik. Anaknya mereka antar ke madrasah, anjingnya mereka antar juga ke madrasah. Begitu. Anjing, memelihara anjing ini yang dibolehkan dalam mazhab Syafi'i. Itu yang bolehkan, anjing untuk tarbiyah. Ya, anjing tarbiyah ni untuk apa? Ya, untuk menjaga kebun, menjaga ternak. Memang orang-orang di Arab yang menjaga ternaknya bukan dia. Ternaknya ada 400 ekor sapi. Saya melihat di Sudan itu, di Jazirah. Saya nak pergi kuliah, itu nampak itu giganan 400 sapi. Itu yang memeliharanya 3 ekor anjing. Kemana nanti sapi ni lari, itu diusir anjing balik masuk ke tempat ke rombongannya. Begitu. Anjing, memelihara anjing ni boleh. Ini anjing namanya anjing ditarbiyah namanya. Anjing di kita bukan anjing tarbiyah. Anjing sekadar suko-suko aja. Beko anaknya lun nyobok pai pipis le, beko anjing le nyobok pai pipis subuh ko. Ibu anjing pai pipis. Orang sore-sore bawa anak berjalan-jalan, hanya anjingnya bawa berjalan-jalan ni. Maka lah bisa orang tu diimbau dengan Abi Kilab sana itu. Abi Hurairah diimbau dengan Nabi, ya Abahir, kata Rasulullah kan. Hai bapak kucing, kata Nabi kepada Abi Hurairah. Karena memang Abi Hurairah selalu dengan kucing. Kemana pergi dengan kucing, tidur nampak juga kucing dari Rasulullah. Berjalan Abi Hurairah, dulu kucing mengikutinya. Maka Nabi panggil dengan ya Abahir, kata Rasulullah. Hai bapak kucing, kata Nabi. Jadi apa-apa awak nan selama kojo anjing tadi lah boleh je. Ya abakil. Ya pak anjing kan bongi nak kira-kira ni. Cuba. Beko nampak memang pak anjing. Apa canggonya lah. Jangan nampak pelihara anjing ke lepak ya. Kalau dia marah jangan nampak pelihara anjing lepak ya. Atau tidak pun kalau bahasa Arab, ya abakal. Gitu dia. Ya abakal bi. Ya pak, makasih pak aja kan, ya pak panjang. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر المسلمين في كل مكان يا رب العالمين ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة
amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.